Cawapresmu mau lah. Mau ya Pak? Jadi cawapresmu mau saya. Ya, pokoknya saya mau menyelesaikan dulu. Nah, itu dulu yang bisa saya jawab sekarang. Pak Andika kan membantu dalam pemerintahan. Jadi tiga itulah. Dan kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum. yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Mengapa kami tidak ingin tergesa-gesa, terburu-buru? Karena yang lebih baik adalah benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti ataupun mundur ke belakang. Ya, pokoknya saya mau menyelesaikan dulu. Nah, itu dulu yang bisa saya jawab sekarang. Pak Andika kan tugas saya sebagai Panglima TNI. Pak Andika kan disandingkan dengan Anies karena dianggap cakep gitu, Pak. Tanggapannya, Pak? Saya nggak mau komentar, Mas, karena memang nggak ada komunikasi dan saya ingin fokus dulu ke tugas saya sebagai Panglima. Ada kontribusi pada membantu pemenangan. Yang kedua dalam kampanye, yang kedua adalah membantu stabilitas dalam dukungan partai, dan keempat adalah atau ketiga adalah membantu dalam pemerintahan. Jadi tiga itulah. Cawapresmu mau lah. Mau ya Pak? Jadi cawapresmu mau saya. Kamu jadi presidennya, saya jadi wakilmu mau. Pak Luhut kalau jadi cawapresnya Pak Anies gimana? Enggak, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup lah. Ya, saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Yang jelas sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Kemudian kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum. Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding sehingga kita prinsip play to win itu terpenuhi, kata Willy. Sekedar info, ada 3 nama yang akan menjadi cawapres Anies 2024 mendatang, di antaranya Luhut Panjaitan, Andika Perkasa, dan AHY. Isu Luhut menjadi cawapres untuk Anies Baswedan sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ia menilai Menteri Luhut merupakan sosok yang pas menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Menurut Ali, Luhut merupakan sosok yang memiliki kemampuan, karakter, serta jejaring yang kuat untuk mendukung keterpilihan Anies di masa depan. Meskipun begitu, Ali menyampaikan bahwa keputusan untuk cawapres ada di tangan Anies dan masih perlu diperbincangkan dengan calon partai politik koalisi. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tak ingin lagi terjun ke dunia politik pada tahun 2024. Hal ini ia nyatakan saat ditanya kemungkinan menjadi calon presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024 tak akan didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Bahkan, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar jika Andika nekat dipasangkan jadi pendamping Anies. Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka koalisi perubahan hanya akan tinggal sejarah karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan capres-cawapres gagal, kata Ari kepada Kompas.com. Partai Bintang Mersi itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, di panggung pemilihan. Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat yang menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY, ujarnya. Sementara itu, Anies Baswedan mematok 3 kriteria bagi calon pendampingnya sebelum melenggang bersama dalam Pilpres 2024. Menurut dia, cawapresnya mesti bisa memberikan kontribusi dalam pemenangan, memperkuat stabilitas koalisi, dan membantu jalannya pemerintahan. Jadi, pola pikir Anies ini selaras dengan Demokrat dan Ketum AHY. Kami fokus pada kriteria, bukan nama, bukan sosok, lalu dibedah bersama-sama secara seksama,
Tidak perlu terburu-buru apalagi memaksakan sosok yang sudah jelas elektabilitasnya rendah dan tidak bakal punya kontribusi dalam membangun koalisi, kata Herzaki.